bagi UMKM ya nggak pede ya, kita harus pede bahwa barang kita itu masih laku dijual. Dan coba aja tuh pasar digital, pasar marketplace, e-commerce, lalu media sosial itu semua harus dicoba semuanya. Jangan remehkan bawang goreng yang di packing dengan plastik, jangan remehkan sambal cumi, sambal bawang dan yang lain. Itu semuanya sudah ada semua di marketplace dan pembelinya ada, semuanya ada. Yang mau jualan kacang mente, yang mau jualan emping, yang mau jualan apapun itu, cobalah pasarkan di marketplace atau di media sosial. Karena potensi dunia digital, marketplace, dunia online itu, pasar online itu sangat amat besar sekali. Halo Empower, kembali lagi bersama saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat. Nah, kebetulan di sesi kali ini atau episode kali ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya UMKM naik kelas gitu. Ada yang bilang, kata siapa UMKM gak bisa tembus pasar global, go internasional? Bisa tahu. Dan hari ini kita akan ngobrol ya, gimana UMKM Jawa Timur itu bisa naik kelas yang mulanya dari lapak kecil ke etalase dunia. Dan yang pasti kita nggak sendirian hari ini karena ada Mas Abdullah atau biasa kita panggil Mas Abu ya. Beliau ini adalah anggota Komisi C DPRD Jatim. Halo Mas. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Baik, ketemu lagi ya kita ya, seneng banget. Pokoknya kalau ngobrol sama Mas Abu tuh harus kasih durasi, jangan cuman 1 jam dong, 2 jam gitu sambil ngopi-ngopi gitu. Waduh, kopinya nggak ada? Nggak ada, oke. Ngomongin soal UMKM nih ya kan, potensi pasar tradisional yang terpendam kalau kita ngomong ya. Banyak yang masih underestimate, emang UMKM bisa go internasional, bisa tembus pasar global. Ternyata faktanya itu banyak dia Mas sebenarnya ya kan. Nah, di UMKM Jatim sendiri itu sudah tersebar luas di pasar tradisional. Nah, menurut Mas Abu nih, ada nggak sih potensi tersembunyi dari pelaku UMKM di sektor ini, di sektor pasar tradisional ini sendiri? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Apa coba? Apa yo? Tahu ini nggak? Melinjo nggak? Ya. Itu juga menurut saya juga bisa dijual ke internasional kayak kopi gitu kan. Kopi-kopi lokal tuh juga sekarang permintaannya saya rasa juga banyak ya yang ini ya yang bagus ya. Artinya bagus itu ya kualitasnya bagus gitu. Nah itu juga saya kira kalau itu didorong untuk go internasional, visible kayaknya. Masuk ya. Nah bagus. Bagus banget. Bagus banget. Banyak kok ada ada kelapa bisa, lalu juga ada bumbu-bumbu bisa, lalu ada jahe juga bisa. Ya. Pala juga bisa. Rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu kan gara-gara rempah itu kan kita dulu dijajah. Oh betul. Banyak nah itu banyak sekali UMKM tradisional yang bisa kita dorong ya. Tapi tentu butuh perlakuan khusus. Perlakuan khususnya yaitu ya memang harus diedukasi dulu, harus di branding dulu supaya mereka ini saya punya gula merah. Apa gula merah itu namanya apa ya? Brown sugar. Kan layak tuh. Betul. Brown sugar atau ini dari palm sugar. Nah, itu kan juga bagus banget tuh kalau umpamanya dijual keluar ya. Oke. Banyak pelaku pasar yang belum go digital. Nah, kalau ngomongin soal go digital ini, kira-kira ini masalahnya di mana ya Mas ya? Apakah soal akses teknologi atau soal kebijakan yang belum menyentuh ke akar rumput? Udah rumput, akarnya berarti, dalam lagi berarti Mas. Menurut Mas ya tentu,
Kalau ini nggak ada yang salah, memang kalau UMKM nggak salah, memang kalau belum bisa go digital berarti belum ada pelatihan. Ya. Harusnya pemerintah juga segera membuat pelatihan-pelatihan yang apa namanya yang bisa membuat mereka tuh go digital. Contoh, mereka diajarkan untuk mengemas yang bagus, namanya apa ya, honey season. Oh, oke. Madu mongso. Nah, ya kan? Madu mongso. Madu mongso. Madu mongso tuh enak. Tapi packagingnya kan biasanya kan berminyak semuanya kalau kita makan gitu kan. Iya, betul. Nah, atau rengginang kira-kira gitu ya. Rengginang itu kan apa? Cracker kan itu. Cracker. Rice apa ya? Nah, itu kan bisa itu. Itu bisa dikemas dulu, diajarkan dulu gitu kan. Sama kayak zaman dulu bakpia itu kan Jogja gitu kan. Sekarang udah dikembangkan. Ternyata bakpia itu tidak hanya kacang hijau saja, tapi ada keju, ada coklat, ada nanas, ada macam-macam gitu dikemas demikian rupa supaya bisa dibawa ke luar negeri, bisa dipasarkan lebih lama gitu kan. Nah, tapi ini butuh kerja keras gitu ya dari pemerintah untuk mengedukasi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman UMKM yang sekarang mungkin belum digital gitu ya. Oke, berarti itu juga salah satu kendala ya, akses teknologi, karena kan kalau tadi Mas Abu bilang kan di pasar tradisional, which is kita tahu pasar tradisional itu di daerah-daerah gitu kan ya Mas ya, itu banyak sekali yang bisa digokan ke internasional gitu ya, tapi ya itu tadi banyak yang belum melek teknologi atau ya mungkin satu belum melek teknologi juga mungkin belum bisa mengemas, tapi kan sudah banyak nih anak-anak muda, jadi mungkin ada off takernya atau apa gitu kan bisa dilakukan itu. Iya betul juga sih. Itu bisa dan sekarang anak-anak muda itu banyak yang melakukan hal itu gitu kan, umpamanya buah-buah yang musiman gitu ya, sekarang dikemas dulu, dimasukin freezer dulu gitu kan. Ketika nanti tidak musim, itu bisa disajikan atau mungkin bisa dijadikan es jus gitu ya, betul. Atau dijadikan smoothies mangga gitu kan. Sekarang atau mungkin dijadikan keripik ya. Bisa jadikan keripik itu gede loh. Oh ya? Permintaan keripik keripik nangka itu, iya. Nangka itu besar sekali permintaannya. Jackfruit. Banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak banget. Tapi jualnya nggak di sini, jualnya harus di luar negeri. Betul. Gitu kan. Nah itu kan harus ada yang nangani. Yang nangani ya jujur aja ya, mestinya pemerintah. Pemerintah menggandeng orang yang expert dalam bidang itu, bukan pemerintah yang ngajarin, bukan. Pemerintah yang masarin, bukan juga, karena pasar itu berkembang. Betul. Tapi itu mereka yang harus masarin itu. Mereka yang harus bikin pelatihannya itu berdasarkan orang-orang expert. Contohnya seperti kita panggil dosen gitu yang tahu tentang go digital atau something like that. Ya, berkelar kanan ya yang bisa membantu pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu ya Mas? Iya betul. Lalu menurut Mas Abu, apa pandangan Komisi C soal peran pasar tradisional dalam rantai ekonomi daerah? Berat nih pertanyaannya. Apa ya, saya coba mencari jawaban yang gampang. Pasar tradisional itu pasar yang sangat penting, yang dekat dengan rumah atau rumah tangga. Berarti pasar tradisional itu adalah servernya. Itu bahasanya gimana ya? Server lah itu. Tinggal dari server itu kita olah untuk dijadikan produk jadi. Umpamanya saya beli kacang dari pasar tradisional, beli gula Jawa, brown sugar dari pasar tradisional, beli cabai di pasar tradisional. Lalu saya blender di situ, digiling di situ, saya jadiin sambal pecel. Setelah itu sambal pecelnya saya jadiin setengah kiloan sama 1/4 kiloan. Setelah itu saya packing. Setelah saya packing, go digital. Oke.
Berarti pasar Kan tradisional. gampang toh. Tapi servernya siapa ini? Sumbernya di pasar tradisional itu. Sumbernya adalah pasar tradisional. Itu fungsinya pasar tradisional. Nggak boleh hilang. Jadi Walaupun semua belinya lewat online. ya betul. Beli bahan-bahan mentahnya di pasar tradisional, Yes. diolah sendiri dan Betul. bisa go digital ya. Servernya adalah pasar tradisional. Penting banget. Yang harus berarti. kita jaga ekosistemnya. Iya, itu betul. Begitu pasar tradisional itu nggak ada, maka harga akan naik melambung tinggi. Betul sih itu, Mas. Karena permintaannya banyak, supply-nya nggak ada, mati kalau supply-nya nggak ada. Iya, benar. Setuju. Supply-nya nggak ada, kita nggak bisa milih beras, nggak bisa Iya. ngenyang. Nggak bisa Nawar ini, harga. nawar itu. Yang ini gimana Bu? Berasnya ini sama ini bagusnya yang mana kan nggak bisa. Itu penting menurut saya. Penting berarti pasar tradisional sendiri itu juga penting maintenance-nya ya. Harus di maintenance Ya, dengan baik ya. Menurut saya tetap harus diintervensi oleh pemerintah supaya jadi lebih bagus, supaya barang-barang yang masuk di situ tuh nggak barang-barang yang jelek, Ya, kualitasnya barang-barang ya. yang berkualitas, higienis. Nah itu penting, Oke. penting. Kalau di supermarket ya sudah nggak cuan kalau Iya dibeli sih. di situ, Betul sih. harganya kan naik. Betul. Iya kan? Dengan packaging yang iya, kalau lebih umpamanya ini ya. UMKM mau ambil dari situ, ya mahal harganya. Mahal. Pasti diolah lagi jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal. Akhirnya kalah bersaing Betul. di marketplace-nya nanti gitu. Oke. Ngomongin soal pasar tradisional, saya jadi inget terasi di rumah habis, Mas. Waduh. Saya mau beli terasi dulu boleh ya? Empower jangan Terasi ya, kemana-mana. wajib ya terasi ya. Harus. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Masih di podcast Suara Rakyat dan masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abu. Mas, ngomongin soal kebijakan nih Mas ya. Apa aja sih kebijakan atau program yang pernah DPRD dorong untuk membantu UMKM Jawa Timur bisa masuk ke pasar ekspor? Ini dari sisi Komisi C atau dari bebas saja? Bebas. Kalau saya coba jawab dari sisi Komisi C ya. Kalau sisi Komisi C karena hubungannya dengan keuangan dan yang lain-lain, kita mendorong itu di Provinsi Jawa Timur tuh ada yang namanya Bank UMKM. Oke. Nah, Bank UMKM itu dia punya soft loan 3%. Kalau nggak salah 25 atau 50 juta. Nah, itu kita dorong supaya mereka itu dekat dengan UMKM dan UMKM bisa langsung nyerap itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi cepet tiktokan gitu, tak. Nanti kalau mereka pengen bisnisnya pengen pinjamannya lebih besar, maka tidak dengan yang 3% ini, nanti naik lagi berapa. Nah seperti itu. Nah itu program-program Provinsi Jawa Timur seperti itu. Lalu berikutnya juga kami mendorong untuk pelatihan-pelatihan. Dulu saya dengar di Provinsi Jawa Timur beberapa tahun yang lalu itu ada program yang namanya sharing dengan UMKM. Jadi umpamanya UMKM ini dikirim ke Jerman, ya kan? Setengah kontainer dibayar oleh provinsi. Oke. Setengahnya lagi dia harus bayar sendiri. Oke. Intinya provinsi juga membebani itu untuk UMKM gitu ya, Provinsi Jawa Timur. Nah itu juga menurut saya bagus untuk melatih competitiveness, daya saing dari UMKM tersebut. Ketika mereka harus ke Cina, mereka ke Jerman, mereka ke Australia atau ke Italia atau kemana-mana untuk mengenalkan ini produk ini bagus, ini kayunya adalah kayu jati, sudah tua kayunya dibuat sedemikian rupa, ada yang akar, ada yang sendok atau apa. Nah itu menurut saya bagus, itu program-program provinsi yang seperti itu. Nah setelah dari situ biasanya mereka bawa buyer. Jadi barangnya yang satu kontainer itu laku, lalu buyernya itu biasanya sustain, nambahin lagi. Aku mau dong pesen lagi yang ini ya, modelnya gini, diambilkan di sana, ininya gini. Nah itu biasanya seperti itu. Oke. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti itu, baik itu makanan. Kalau makanan agak sulit karena mereka punya standarisasi. Iya. Bahan baku kopi. Yang paling banyak permintaan itu bahan baku kopi. Kopi, ini mebeler.
furniture. Furniture yang apa namanya custom atau jati apa gitu dari akar-akar yang etnik-etnik kayak gitu tuh. Mereka suka ya. Handicraft itu juga banyak permintaannya. Seperti baju yang saya pakai ini tenun ikat dari Kediri, ini juga sudah go ekspor juga. Wow. Banyak orang Malaysia suka bikin sarung, bikin ini, bikin taplak meja ya. itu juga, atau mungkin digantung. Gantungan Karena ini kan dinding. tenunnya kan dibikinnya kan pakai tangan tuh, gedak-gedok gitu kan. Iya. Jadi full manual. Iya. Jadi handicraft itu ya mereka udah nggak bikin itu lagi gitu ya. Iya. Dan handicraft tentu memiliki nilai tawar yang tinggi gitu. Bukan pabrikasi gitu. Jadi harus Ecoprint itu juga ya. Iya, dari daun-daun itu ya. Iya, Nah, betul. itu juga keren itu. Bagus sih. Bagus. Betul. Apalagi kalau pewarnanya adalah pewarna nabati, namanya? Pewarna apa ya kalau indigo vera tuh, pewarna alami. Alami. Indigo, pakai indigo vera, ada pakai daun apa, warna coklat, warna ungu, Nah, itu bagus loh itu. Peminatnya juga cukup banyak. Diminati juga di sana ya. Diminati. Karena kayaknya di apa? Tapi di sini jarang dipakai kan. Iya. Di sini orang yang pakai baju tenun kan jarang. Betul. Nah, justru malah bisa go internasional ya di sana. Itu malah bagus. Jadi pede aja ya menurut saya ya, pede aja kalau kita punya produk, kalau umpamanya nggak laku di sini, maka lakunya di tempat lain. Nah, itu setuju. Nah, gitu. Iya, apalagi barang-barang Kalau nggak laku di sebuah kota, umpamanya dijual di marketplace bisa aja kenceng. Betul. Contoh aja di Kediri ya, di Kediri itu kalau jual sambal pecel ya biasa aja. Karena tiap hari kita makannya pecel. Ya. Isuk yang makan pecel, siang yang makan pecel, Khasnya bengi Kediri ya. tetap pecel, tumpang, tambah tumpang. Nah itu kan orang udah bosen ya. Iya. Ada sambal pecel, nggak ada beli di pasar sambal pecel. Tapi ketika itu dipasarkan melalui digital, melalui marketplace, melalui e-commerce, melalui media sosial, Jangkauannya lebih luas lagi. ya. Saya dulu punya teman gini. Pertamanya dia tuh produksinya sekitar ya 150-200 kilo. Begitu masuk marketplace jadi 3 ton. Wow. 1 bulan. Termasuk Ternyata orang Kalimantan ambil, orang Sumatera ambil, orang Sulawesi, orang Papua. Terus kirim, orang nggak pernah berhenti. Wah, Bener-bener nggak pernah berhenti. UMKM ya Mas itu? Mas? Iya, UMKM itu. Keren banget. 2 ton, coba bayangin aja ya. Itu kalau ditaruh di kolam renang ya iya, kolam renang 100 meter itu ya. Cemplungin situ dia udek gitu ya sudah. Jadi sambal pecel Jadi semua. sambal pecel semua, oke. Nah, itulah. Penting itu, bagus. Oke. Ngomongin soal dana atau program bantuan UMKM yang tadi sempat Mas Abu sebutkan ya. Gimana sih Mas caranya DPRD itu mengawasi agar dana atau program bantuan UMKM ini benar-benar tepat sasaran dan nggak berhenti di atas kertas gitu. Tepat sasaran dulu deh. Kalau yang tepat sasaran, ya jelas yang di grab itu siapa. Maksudnya yang ditangkap itu mau siapa. Oh ini untuk daerah pesisir pantai Pak. Oh apa? Buat apa? Untuk freezer. Atau untuk cold storage bersama-sama. Atau untuk packagingnya Pak. Mesin vakum Pak. Untuk ini begini. Nah itu biasanya tepat sasaran. Lalu juga kalau bagaimana cara supaya ini tepat sasaran dan efisien, nah itu juga harus disurvei. Jadi sebelum diberikan orangnya ada apa enggak, itu disurvei dulu. Nah kami memastikan aja supaya itu berjalan dengan baik, tidak tidak memberikan bantuan kepada orang yang tidak tepat. Contohnya bagaimana? Contohnya ini ada UMKM-nya adalah membuat keripik, ya kan? Tapi dikasih alat untuk untuk masak basah. Nah, oh iya benar juga. ya kan nggak bisa. Iya.
nggak tepat sasaran ya. Ini udah tahu UMKM makanan tapi dikasihnya mesin jahit. Nah, ini gimana ini? Ini nggak masuk. Iya. Jadi sudah jelas itu dijual bakalan. Iya. 1-2 hari udah itu barang hilang. Buat modal lagi. Biasanya seperti itu. Jadi ketika disurvei lagi, loh ya gimana Pak? Mau saya butuhnya ini Pak, oven sama peniris gorengan supaya nggak ada minyaknya, kue kering saya Pak, gorengan saya. Dan ini malah dikasih mesin jahit Pak. Mau buat jahit hatinya siapa Pak? Gitu. Mau buat, iya betul. Jadi ya itulah dinamikanya tuh seperti itu. Ya kami memastikan aja supaya. Jadi makanya kadang-kadang dinas-dinas itu juga jengkel juga ya kali ya sama DPR ya. Tapi nggak masalah. Kita cuma pengen memastikan saja bahwa ini berjalan dengan baik dan ada dampaknya, gitu kan. Dampaknya tuh ada. Umpamanya UMKM yang dibantu, indikatornya apa? Putaran duitnya dia lebih besar Pak. Dia biasanya jualan 1 hari itu 2 kilo, ini sekarang bisa jualan 10 kilo. Let's say 3,5 kilo gitu. Umpamanya nasi goreng, umpamanya sehari habisnya berapa? 2 kilo Pak. Goreng 2 kilo ya subuh lo. Iya. Ya. Itu sehari sekarang sudah 3,5 kilo Pak, alhamdulillah. Ada kenaikan. Sekarang saya dibelikan kompor yang lebih mantap Pak. Jadi gorengnya cuma cepat. Nah, masuk. Atau diberikan apa namanya? Modal tambahan. Dikasih modal tambahan. Kan kadang-kadang UMKM yang kecil-kecil tuh nggak butuh yang besar-besar. Paling dikasih berapa? 2 juta, 3 juta tuh mereka sudah bisa buat nambahin modal. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal dana dan program bantuan yang tadi Mas Abu sebutkan ya, kira-kira Mas Abu pernah ketemu nggak sih tantangan utama apa yang Mas Abu lihat dalam proses UMKM Jawa Timur memasuki pasar internasional? Apakah dari kualitas produk, daya saing, atau mungkin standar regulasi global? Setiap UMKM, setiap penjual, setiap pedagang itu pasti membicarakan bahwa daganganku itu yang paling bagus. Ya. Nah, mereka butuh teman kurator, dikurasi produknya. Dengan dikurasi itu produk, dia tahu kelemahan produknya. Saya kasih contoh ya. Dulu di kota Kediri itu ada banyak penenun, tenunnya itu kurang laku. Akhirnya kita carikan pendampingan, lalu dikurasi itu barangnya. Setelah dikurasi, si kurator ini menemukan tenun ikat ini bagus, tapi polanya besar-besar. Polanya itu gede-gede tadi. Lah, pola yang besar ini kalau dipakaikan ke orangnya jadi kelihatan gemuk. Ya kan? Kalau bagusnya bagus, gambarnya detail bagus. Tapi begitu polanya dikecilkan seperti ini, kalau dipakai mantesi. Nah, sehingga orang mau beli akhirnya. Dia mau coba lagi. Oh, molanya harus lurus-lurusnya dari atas ke bawah. Supaya orang kalau badannya agak gemuk kayak saya gini make itu sih pantas gitu. Tapi kalau polanya nggak beraturan, ini gede, maka orang juga nggak akan. Nah, mereka butuh pendampingan tetepan. Nah, jadi sebenarnya UMKM tuh mereka butuh partner untuk didampingi supaya mereka kaya akan khasanah. Wah, aku kudu piye ya? Saya harus bagaimana nih? Oh, ternyata kalau seperti ini bagus ya. Oh, ternyata kalau ini dikasih benang emas bagus ya. Kalau dikasih ini bagus. Nah, kira-kira begitu. Sambil baca permintaan needs-nya, target pasar mereka itu apa ya? Itu yang kebanyakan dari mereka tidak bisa melakukan penetrasi pasar. Kebanyakan mesti butuh bantuan orang yang lebih pandai gitu ya, yang paham. Oh Pak, di sana butuhnya begini gitu. Jangan sampai di Bromo tuh jual es krim lah kira-kira gitu. Nah, jualnya teh hangat, teh panas, ya itu laku. Di Bromo jual es teler, Mas. Tambah adem ya. Wah, adem. Tambah teler ya. Tambah teler. Oke, Empower, kita masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, masih tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya,
Yuri Sabrina dan juga Mas Abu ya. Mas Abu, punya pesen nggak sih buat UMKM yang masih ragu-ragu dengan yang namanya digitalisasi? Zaman sekarang, pesan saya gini, bakso aja dijual secara digital gitu Iya ya. bener. Kalau umpamanya kita pengen makan gitu atau apa gitu, kita buka aplikasi sekarang tuh. Oh ini baksonya take away gitu di apa namanya, saya sebut merek nggak apa ya, GoFood atau Grab atau Shopee Food atau apa lah, itu contohnya. Bakso aja udah digitalisasi. Kenapa sego pecel, sego kerawu, yang lainnya itu tidak? Ya mesti masuk. Mesti masuk. Jadi sekarang ya tidak penting-penting amat umpamanya kita punya toko di tempat yang strategis, itu sebenarnya sudah nggak penting. Karena sudah bisa dilakukan penjualan Karena dari pangsa manapun pasar ya. digital itu gedenya luar biasa. Gede banget. Semua pindah ke sana. Semua pindah ke sana. Jadi yang belum, jangan ragu-ragu belajar digitalisasi dari sekarang. Nggak ada kata terlambat. Ya. Nggak ada kata terlambat. Sampean punya apa? Spray, atau sampean bisa bikin korden, atau sampean bisa bikin hiasan apa? Segera digitalisasi. Segera dipasarkan lewat dunia digital. Gitu. Penting sekali itu. Oh, penting sekarang ya. Kerudung aja juga. Oh iya. Live streaming jualan jilbab, iya. ya kan Mas? Teman saya itu beli popok aja lewat. Beli Iya sih. sabun, beli popok, Betul sih. cari yang gratis ongkir. Iya benar. Harganya murah, itu bisa itu bisa sekali. Tinggal mau apa enggak ya. Ya mau apa enggak? Mas, DPRD punya rencana kerja sama lintas sektor nggak sih? Misalnya kayak startup lokal atau kampus untuk mempercepat transformasi digital UMKM ke depannya Ya. mungkin. Menurut saya ini peluang yang sangat cepat apabila sangat baik ya, apabila kita bisa bergandeng tangan ya. Baik itu dengan pemilik aplikasi ya, umpamanya pemilik aplikasi, lalu kampus, lalu juga apa namanya selebgram ya. Selebgram, influencer itu juga mereka mesti ngasih edukasi kepada UMKM. Harus tuh. Oh jangan pakainya yang gini karena trennya begini. Betul. Tren warnanya begini. Oh lagu tuh efeknya akan seperti ini menggunakan lagu ini. Nah itu harus ada kolaps menurut saya, kolaborasi. Terus ada kolaborasi ya. Yang kampus pun juga sama. Kampus itu juga mungkin bisa memberikan ilmu tentang bagaimana cara apa jenenge ya, mencatat yang benar. Oke. Oh pakai rumusnya ini aja. Ini saya kasih Excel, tinggal nanti dilakukan di spreadsheet gitu ya. Tinggal dimasukin aja laku berapa, ini berapa, nanti neracanya akan ini. Nah itu penting banget, apalagi nanti kalau dia butuh modal, butuh apa, itu tinggal ditunjukin ke bank aja, ini neracaku apa, Neraca catatanku, sederhana ya. cashku seperti ini. Ininya trennya bisa dilihat dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan-bulan, tahun itu seperti ini. Nah itu akan mempermudah mereka bankable, diakui oleh bank berani mendanai. Oh. Nah itu penting itu kalau penting dia mau juga besar ya? ya. Iya. Kalau dia mau besar, tapi kalau dia sudah besar ya gampang. Jadi peran edukasi keuangan dan peran untuk branding digital itu penting ya, Mas ya. Tapi Dan brand awareness ya. dan brand awareness betul. Nah, tapi kalau misalkan untuk pelaku usaha di desa-desa itu cara yang paling efisien dan efektif menurut Mas Abu itu bagaimana? Untuk edukasi keuangan dan branding digital, brand awareness apapun itu, karena kan biasanya pelaku UMKM di desa-desa itu mereka masih menggunakan cara tradisional ya Mas ya. Kadang-kadang agak susah karena terkendala dari itu tadi, mungkin internet belum masuk atau mungkin handphonenya masuk. Udah kok internet sudah masuk Sudah kemana-mana masuk, ya? sudah masuk, saya yakin sudah masuk. Cuman apa namanya? Ya mungkin dia harus geser sedikit pakai HP ya sekarang Iya, nah, betul. gitu. Tapi rata-rata di Jawa Timur hampir semuanya sudah
mungkin nggak ada ya blank spot, mungkin sedikit sekali blank spot itu. Sedikit ya. Tapi harusnya semuanya udah bisa mengakses. Kalaupun nanti blank spot ya mungkin ya pemerintah harus itu mungkin pakai Starlink atau apa. Oh, iya. Apa namanya? Apa tuh? Yang punya Elon itu apa namanya ya? Yang punya Elon Musk. Hah? Iya. Starlink ya? Pakai Starlink atau apa itu bisa. Itu bisa. Nanti pemerintah yang iniin, tinggal kita bikin programnya nanti itu bisa juga. Oke. Cuman saya rasa dengan apa namanya di era sekarang terbukanya potensi-potensi besar melalui marketplace, melalui media sosial, itu nggak ada batasan loh Mbak antara desa, kota, kota yang lebih maju, Betul. kota gede dan Iya. yang lain itu nggak ada. Iya. Yang penting barangnya ada, barang itu disukain, jalan, Iya sih. laku. Iya sih. Dan saya banyak melihat brand-brand dari daerah-daerah kecil yang penjualannya juga besar-besar itu bisa dilihat dari data-data yang ada, Iya. yang data-data yang dijual maksud Betul, saya, betul. dijual melalui aplikasi. Betul. Saya kemarin barusan check out di live streaming TikTok tuh Mas. Ternyata dia pengirimannya wah dari luar pulau dan itu lumayan murah buat saya. Bagus Iya. tapi roknya. Jadi memang yang dari Jawa pun bisa menjangkau produk atau barang yang dijual di pulau lain ya. Itu membantu sekali sih. Saya juga punya teman di pulau itu juga kesulitannya adalah pengirimannya Nah, masih itu dia. mahal dari sana. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin gampang ya. Umpamanya ngirim minyak kayu putih dari Pulau Buru sana gitu kan. Itu kan minyaknya bagus Pulau Buru tuh. Nah, itu juga ngirim hasil laut. Ya, iya. Hasil laut itu kan banyak tuh di Iya, Indonesia Timur tuh bagus-bagus. Nah, itu juga ya itu masih menjadi kendala. Tapi saya berharap mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah bisa kolaborasi untuk mempermudah itu semuanya. Itu ujung tombaknya UMKM ya. Betul. Pelaku UMKM. Closing statement dari Mas Abu sendiri untuk obrolan kita pada hari ini Mas, silakan. Ya, jadi bagi UMKM ya nggak pede ya, kita harus pede bahwa barang kita itu masih laku dijual, dan coba aja tuh pasar digital, pasar marketplace, e-commerce, lalu media sosial itu semua harus dicoba, semuanya. Jangan remehkan bawang goreng yang di packing dengan plastik, jangan remehkan sambal cumi, Ya. sambal bawang dan yang lain, itu semuanya sudah ada semua di marketplace dan pembelinya ada, semuanya ada. Yang mau jualan kacang mente, yang mau jualan emping, yang mau jualan apapun itu, cobalah pasarkan di marketplace atau di media sosial, karena potensi dunia digital, marketplace, dunia online itu, pasar online itu sangat amat besar sekali, sangat amat besar. Jamu juga luar biasa, herbal. Ya. Jamu herbal tuh, waduh ngeri itu, besar sekali bangsa pasarnya. Umpamanya Indonesia bisa menguasai 1% di dunia aja, waduh Udah keren banget ya. udah keren, Pol, Oke. top. Terima kasih Mas Abu. Sama-sama. Untuk motivasi dan penyemangatnya ya, apalagi ini Harus semangat, UMKM Iya harus dong. semangat. ini nanti pasti akan dilihat sama para pelaku UMKM nggak cuma di Surabaya, Jawa Timur, tapi bisa jadi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan buat Empower nih yang punya UMKM, yang punya usaha ya, jangan ragu untuk melangkah, karena satu inovasi, satu keputusan itu bisa bikin usaha kamu dilirik dunia. Benar ya Mas ya? Betul sekali. Tapi harus harus berani melangkah. Harus berani melangkah itu. Jangan pikir-pikir lama-lama lagi ya.
Dan buat Empower, jangan lupa subscribe, like, dan share episode ini. Jadi kalau misalkan Empower, teman-teman sesama pelaku usaha punya pertanyaan langsung buat Mas Abdullah Abu Bakar atau Mas Abu ya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan dijawab di episode berikutnya. Insya Allah. Oke, Mas Abu sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di next episode ya, podcast Suara Rakyat. Empower, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Suara Rakyat. Saya Yuri Sabrina pamit dan juga Mas Abu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.